Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi harusnya tidak semua pelanggaran itu harus ditikting. Parmahan itu harus memperhatikan semua domba-dombanya, bahkan ke hal-hal yang terkecil sekalipun. Ya, halo teman-teman, balik lagi bersama dengan saya dan juga narasumber kita, Pendeta Hibur Marbun yang sudah ada sejak segmen pertama tadi, masih dalam pembahasan yang sama tentang RPP. Nah, ini kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu segmen ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Nah, Kak, di segmen ini kita akan menjawab pertanyaan yang udah dikirimkan oleh teman-teman di sosial media Kantor Pusat KBP. Nanti Kakak tinggal menjawab saja, kami sudah menyediakannya di layar sebelah kiri kita, Kak. Oke. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama dari @calvins.simbolon. Izin bertanya, apakah dasar Alkitab dari RPP HKBP? Silakan, Kak. Oke, tadi sebenarnya udah ada dijelaskan ya dasarnya ya, cuma mungkin lebih teks-teks Alkitab ya. Nah, kalau dasar RPP itu di RPP yang di sangat awal tahun 1897 itu ada tertulis di Matius 18 ayat 15 sampai 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Itu dasar yang pertama. Lalu kemudian kalau kita baca RPP kita yang sekarang, dia lebih ke parmahanion ya, itu ada di Yohanes 10 ayat 11 tentang Allah yang mengirim anaknya sebagai parmahan, sebagai gembala. Lalu ada di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lalu ada juga 3 Musa 19, Imamat 19 ayat 2, lalu ada Yesaya 6 ayat 3, lalu ada Matius 5 ayat 48, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 tentang bagaimana Allah itu, Tuhan kita itu memanggil orang kepada kekudusannya seperti itu. Lalu ada 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2 tentang bagaimana orang-orang percaya itu menjauhkan dirinya dari segala pekerjaan-pekerjaan iblis. Lalu ada juga di 2 Korintus 5 ayat 17 tentang bagaimana Yesus Kristus itu menebus kita menjadi manusia yang baru. Lalu 1 Tesalonika 5 ayat 23 tentang bagaimana kita membuat iman kita itu menjadi lebih matang sehingga kita didapati tidak tercela saat kedatangan Yesus Kristus yang terakhir kalinya. Lalu ada Matius 18 ayat 15 sampai 18. Lalu ada 1 Korintus 14 ayat 26 tentang pekerjaan RPP itu sebagai pekerjaan dan jalan Allah untuk pauliulihon untuk kayak memelihara jemaatnya di dunia ini, gerejanya di dunia ini. Ya, itulah dasar Alkitab RPP. Jadi ada banyak ya Calvins simbolon, nanti mungkin boleh dicatat supaya kalau ada pertanyaan lanjutan boleh dari yang tadi sudah disebutkan oleh Pendeta Hibur. Pertanyaan yang kedua Kak dari @bonarnababan. Apa saja kategori terkena RPP? Oh mungkin jenis-jenis dosanya ya? Mungkin Kak. Mungkin ya, jadi menafsir pertanyaan ya, apa saja kategori terkena RPP. Mungkin jadinya aku nafsir karena selama ini orang kena RPP karena salah langkah.
dalam artian pernikahan ya. Nah, itu yang seringan. Ternyata ada di sini bagian 3 RPP itu rumang ni pangalausio namaralo tupati ini debata atau jenis gitu ya, kategori kalau pertanyaan dia. Pelanggaran yang berlawanan atau melanggar perintah Allah. Itu ada kalau di RPP kita ada yang melanggar titah pertama, melanggar titah kedua, ketiga sampai titah ke-10. Lalu ada jenis-jenis atau kategori pencobaan yang bisa membuat kita jauh dari kehidupan seorang Kristen. Itu ada di Parbagason atau tentang pernikahan. Itu mulai dari awal, bahkan mulai dari Martupol. Sudah disebutkan di sini, itu ada banyak sekali, termasuk di sini apa namanya? Kalau yang bayi tabung itu kan soal Parbagason juga. Apa namanya? Orang yang kalau meninggal istrinya ternyata dia meninggalkan anak masih kecil sampai sedetail itu. Lalu bahkan di sini, tapi yang di bagian ini paling sering ari parsorang nidak dana dot pandidion. Jadi kalau dicocokkanlah kapan anaknya lahir dengan mereka menikah. Lalu tentang parguru maka tidak akan hapursiao naik CD, belajar CD. Saatnya di tempat yang meninggal ya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus ditiroi, dinasehati gitu ya. Lalu mengekal holi, tentang gondang. Lalu ada ini, deba pangalaho sialo ondo cipasidingon unang hasurahan. Beberapa perilaku yang harus ditentang dan yang harus disingkirkan ya, sehingga kita tidak tercela. Ini mengganggu. Ada berjudi ternyata, lalu ada membunuh, ada parmabu, dohot parganja. Yang ini gak pernah ya ada orang ketahuan berjudi lalu di RPP itu jarang sekali, mungkin ada satu-satu. Mabuk, ganja, ternyata itu harusnya kan RPP, kategori RPP. Ada juga terkait dengan agama yang lain, dengan bidat, ada di sini. Ada banyak sekali kategorinya, meski yang muncul ke permukaan mungkin hanya 1 atau 2 kategori saja. Yang mana paling banyak ya soal tentang MBA Ya, MBA ya, ya, married by accident ya. Itu kayaknya tenar ya, lebih sangat favorit. dosa favorit kan. Aduh. Ya itu sebenarnya ada banyak ya tadi. Sebenarnya mungkin nanti bisa dibaca di dalam buku RPP secara khususnya. Lanjut Kak ke pertanyaan dari Ririn STGO, mungkin Si Tanggang kayaknya ya. ya. Kenapa tidak semua dosa atau kesalahan diberikan RPP? Memangnya ada dosa yang kecil atau yang besar? Oke. Nah, sebenarnya kalau tadi dibaca dari pertanyaan si Kelvin Simbolon tadi, atau siapa ya yang Bonar Nababan tadi kategori, sebenarnya semua ada. Meski tidak seperti yang kita bahas tadi di segmen pertama, tidak semua mendetail sesuai dengan zaman sekarang ya. Semua sebenarnya ada di sini. Nah, meski dalam praktiknya orang hanya menyoroti 1-2 kategori lalu mengabaikan kategori yang lain. Nah, memangnya ada dosa yang kecil atau yang besar? Nah, ini yang sebenarnya harus dihindari seperti kita bilang tadi. Dari sisi hukum gereja kita selalu berusaha menghindari act like God gitu ya, bertindak atau berlaku seperti Tuhan. Menilai dosa itu besar atau dosa kecil itu saya rasa bukan ranahnya. Itu domainnya Tuhan. Entah dia kecil atau besar tetap saja dosa gitu ya. Nah, itu dulu di RPP tahun 1897 ada istilah itu. Pangalusio na balga dohot na met dosa yang besar dengan dosa yang kecil. Tapi di RPP kita yang sekarang itu tidak dikenal lagi, tidak ada dosa yang besar atau yang kecil, entah dia besar atau kecil tetap saja dosa. Berarti jawabannya sebenarnya semuanya itu ada RPP-nya ya Kak, hanya saja ya selama ini pengaplikasiannya yang belum maksimal mungkin ya Kak. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak, dari @Jepta Virgo.
zodiaknya Virgo nih. Horas Amang, Oh, Horas Inang ini. Inang ingin bertanya, apakah setiap pelanggaran terhadap RPP harus ditiktingkan? Oke, apakah setiap pelanggaran? Nah, kalau berdasarkan RPP ini tadi, kalau tidak semua harus ditikting. Kalau ternyata dia sudah, kalau betul-betul dilaksanakan ya, dijelaskan apa itu dosa dan dia tidak melakukan, selesai. Dilihat ada fenomena akan melanggar, dia diingatkan, ternyata tidak jadi dilanggar, selesai. Dilanggar, dilakukan, maksudnya dilakukan pelanggaran itu, lalu diingatkan, ditegur, lalu dia mengaku salahnya dan tidak mengulangi, tidak melakukannya lagi, maksudnya tidak sampai ke tikting. Itu tahap ketiga. Ternyata kalau sudah diingat, ya kan, tapi masih diulangi, masuklah dia ke tahap keempat. Itulah tadi dipanggil ke rapat parhalado, lalu dibikin surat kepada dia, lalu ditikting. Jadi harusnya tidak semua pelanggaran itu harus ditikting. Oh, mungkin justru seperti ini ya Kak. Ternyata RPP ini bukan hanya soal tikting saja ya Iya. Kak, tetapi untuk pertama kali, kedua kali Tahapan, iya. diingatkan itu sudah masuk dalam kategori RPP. Iya. Kalau berdasarkan RPP kita ya. Iya, Ya. oke. Mungkin itu selama ini yang masih simpang siur di pikiran banyak orang, mungkin ya RPP hanya ketika sudah ditiktingkan. Padahal ketika ada seorang pelayan atau penatua lingkungannya menegur dia, itu sudah masuk dalam ranah RPP sebenarnya ya Kak. Tapi ini mungkin agak sedikit aku jelasin agak lebih panjang ya. Nah, mungkin selama ini parhaladonya baik itu sintuanya, baik itu partohonan full timernya agak maaf sekali ya, agak-agak mungkin lebih malas atau mungkin lebih banyak pekerjaannya ke tempat yang lain, sehingga ini tidak dilakukan dengan runut seperti itu. Dia malas memperhatikan apakah ada kecenderungan orang melakukan dosa, atau seperti sekarang prinsip orang, kalau kita tegur nanti kita dimusuhin. Jadinya begitu, padahal harusnya kalau dari sini ada kecenderungan, misalnya ada nih anak muda nih, terus kita ke mall ketemu di mall, kita ke warung makan dia ada di warung makan barengan, kemana-mana barengan. Kan udah ada kecenderungan nih melakukan hal-hal yang harusnya tidak dilakukan misalnya. Tegurlah harusnya ya. Tapi kan ya udahlah, nanti dibilang campurin urusan kan gitu. Akhirnya nggak ditegur, akhirnya kejadian baru kena RPP. Jadinya lebih ke situ. Menurutku ya dari awal memang capek sih harus memperhatikan semua orang, namanya Parmahan itu harus memperhatikan semua domba-dombanya, bahkan ke hal-hal yang terkecil sekalipun. Seperti itu. Jadi sebenarnya dari awal sekali kalau sudah ada kecenderungan harus langsung ditegur ya Kak, supaya sebenarnya tahap diberitakan di gereja ini ditikting adalah tahap yang sudah terakhir, jauh. Ya udah jauh lah. Oke. Seperti itu ya Jepta Virgo. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak, dari @fransboy_situmorang. Saya merasa kenapa RPP di setiap resort itu berbeda-beda pelaksanaannya. Oke. Dan apakah boleh jemaat yang kena RPP keluar dari gereja? Dua pertanyaan Kak dari Fransboy Situmorang. Ini agak mirip sih pertanyaannya ya. Nah, kenapa berbeda-beda? Sebenarnya nggak ada yang berbeda, cuma karena orang yang memahaminya berbeda. Seperti tadi saya bilang di segmen pertama, mungkin dia belajar RPP bukan dari RPP-nya, tapi kata Nina Paditare Setuhian, Nina Presesuhian gitu ya. Sehingga pemahamannya berbeda. Nah, ini mungkin juga menjadi blind spot untuk HKBP. Nah, kalau kami sharing misalnya waktu kuliah S2 dulu dengan Pak Lazarus Purwanto atau dengan dosen ya, atau dengan kawan pendeta yang lain yang sama-sama ngambil studi lanjutan. Harusnya, misalnya ini lagi capek nih, nah nanti mau manjalo tohonan, harusnya datang komisi teologi HKBP, komisi liturgi, komisi RPP, itu yang menguji. Itu yang kasih sesi ke LPP misalnya. Supaya apa? Supaya pemahamannya memang seragam. Nah, sebelum itu dipastikan orang-orang komisi ini pun punya pemahaman yang benar dan seragam seperti itu. Nah, untuk apa kita punya dokumen seragam tapi pemahamannya
Tidak seragam, beda-beda. Akhirnya muncullah itu di resort sana ini kena RPP, di resort ini enggak. Di resort sana cukup ditegur, di resort sini harus ditikting misalnya. Lalu apakah boleh jemaat yang kena RPP keluar dari gereja? Harusnya nggak boleh kalau memang benar dijalankan. Karena dia diparmahani. Mana mungkin orang sedang diparmahani, misalnya kita ada pahan-pahanan kita atau peliharaan kita lagi sakit. Under treatment lah ini, di bawah perawatan khusus. Masa dia keluar sih? Kan pasti nggak kita izinkan dong. Benar Kak. Nanti dia malah jadi terluka, jadi macam-macam kan begitu. Oke. Makasih Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari @astrid_delima. Kenapa jika jemaat HKBP pindah ke gereja seberang setelah menikah dia harus di RPP? Ini kayaknya kasusnya kurang konkret ya Kak maksudnya. Iya. Kalau hanya dia menikah lalu dia pindah gereja tidak di RPP, asalkan dia baik-baik ya Kak. Tapi bagaimana nih Kak pandangan Kakak soal pertanyaannya ini? Kenapa jika jemaat HKBP pindah ke gereja seberang setelah menikah dia harus di RPP? Atau dia menikah diam-diam? Kalau menikah diam-diam mungkin beda kasus. Jadi agak bingung ya. Jadinya pertanyaannya masih menggampang ini. Jika contoh suami saya dulunya GKPI. Ya, Kak. Menikah dengan saya ya pindah tapi tidak di RPP oleh GKPI gitu ya. Lalu ada juga teman saya misalnya dia HKBP. Menikah dengan suaminya HKI misalnya, pindah ke HKI dia nggak di RPP. Kalau konteksnya dia meminta surat baik-baik ya, kamu memberitahu. Nah ini mungkin terkait dengan yang tadi juga mungkin ya sebelumnya, lagi di RPP keluar atau meng-RPP orang yang sudah keluar, jadinya seperti itu. Kalau yang nomor 7 ini. Jadi kalau dia sudah menikah mungkin maksudnya ke yang denominasinya beda dengan HKBP, beda dogma lah kita bilang, misalnya kalau HKBP beda dogma dengan karismatik misalnya, maka dia kena RPP misalnya begitu. Nah ini yang mungkin tadi ada diskusi kecil kita, yang seling salah kaprah. Ada warga jemaat minta surat parhuriau nikah ke GPDI misalnya atau ke GBI, nggak dikasih sama HKBP karena beda dogma. Akhirnya ya dia menikah, lalu setelah dia nikah dia pindah jadi karismatik, lalu datang HKBP ditikting bahwa dia kena RPP. Nah itu yang agak secara logika hukum gerejanya kurang dapat. Kenapa? Kita hanya meng-RPP yang menjadi ruas kita. Kita hanya marmahani domba kita, bukan domba yang sudah menjadi milik orang, seperti itu. Kalau dia sudah memutuskan keluar, ya nggak ada lagi bilang RPP, dikatakan saja dia sudah tidak ruas lagi, selesai. Jadi nggak perlu lagi ditikting dia di RPP karena dia sudah tidak lagi menjadi ruas kita, tidak menjadi warga jemaat kita lagi, seperti itu. Karena secara tidak langsung dia sebenarnya sudah keluar ya Kak? Iya. Oke. Kita lanjut Kak, ini dari pertanyaan Yola_Ernita28. Apakah pernikahan beda agama terkena RPP? Terima kasih Inang. Oke. Nah, kalau berdasarkan konteks HKBP sekarang, di RPP ini belum diperbolehkan menikah berbeda agama. Jangankan berbeda agama, berbeda sinode aja, dua-dua misalnya pelayan full timer kan masih belum diperbolehkan gitu. Yeah. Nah sampai RPP ini diperbaharui atau diganti ya peraturan masih seperti itu. Tapi di gereja lain yang saya tahu dari dosen saya, misalnya di gereja mereka sudah diaturkan lah seperti itu. Jadi dia pernah menjadi saksi untuk pernikahan Islam dan Kristen seperti itu. Tapi itu butuh diskusi teologis yang sangat panjang untuk sampai ke situ ya. Dan HKBP belum sampai, diskusinya juga belum. Sejauh ini pernikahan beda agama masih dikenakan RPP. Karena akan menjadi pertanyaan, kalau misalnya Kristen ke Islam atau Kristen ke Hindu atau Buddha, pertanyaannya pernikahannya ala apa? Satu. Yang kemudian yang seiman kan gitu. Apakah
yang non Kristen, yang non HKBP ini mengaku Kristus kan jadi akan terlalu panjang, ribet lah seperti itu, dan belum diakomodir di RPP kita. Hanya ya tidak disebut saja, harus ada surat kan seperti itu ya. Kalau nggak mungkin kita minta surat keterangan warga jemaat dari yang Islam misalnya, itu sangat tidak mungkin. Nah, dari syarat-syarat itu kan pasti menolak pernikahan beda agama seperti itu. Terima kasih banyak Kak sekali lagi sudah bergabung bersama kami di tengah kesibukan sebagai pengajar. Semoga nanti apa yang sudah Kakak sampaikan di tempat ini bisa berguna untuk teman-teman yang menyaksikan podcast kita di tempat ini Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Kak. Oke teman-teman, sekian segmen kedua Ngojol, ngobrol bareng jemaat online. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Jika belum dan masih ada pertanyaan selanjutnya, bisa diterakan di bawah ini di dalam kolom komentar, atau juga dapat dikirimkan ke sosial media kantor pusat, ada di Instagram, di Twitter, Facebook, dan juga di TikTok. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Kak sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye.